Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena jikalau Tuhan tidak berkenan untuk memberikan sabdanya seperti pada zaman Maliaki sampai dengan Matius 400 tahun dia tidak berbicara, maka hari ini sungguh anugerah yang besar kalau Tuhan masih mau berbicara kepada kita, masih mau menyentuh hati kita, masih mau mempertobatkan kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang benar, menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan. Karena tanpa pengenalan akan Allah yang benar, maka sia-sialah hidup kita. Sekalipun kami semua sudah menjadi orang Kristen yang sepuluhan tahun di dalam kehidupan kami, tapi hari ini kami rindu Tuhan. Biarlah Tuhan terus menobatkan kami, memberikan pencerahan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang baru, urapan yang luar biasa, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan boleh keluar dari perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau hari ini kita sudah sampai pada kebangkitan Kristus, sudah kita lewati, dan kita sudah sampai pada ketika Yesus menampakkan diri kepada Kleopas, Kristus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya, bahkan Kristus menampakkan diri kepada 500 orang. Dan sebentar lagi kita juga akan memperingati tentang kenaikan Kristus. Dan oleh karena itu biarlah hari ini kita mau belajar tentang perjalanan khusus ke Emmaus dengan judul Mengenal Allah yang Benar. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Paling terakhir ya, Lukas yang sudah paling terakhir, Yesus menampakkan diri di Emmaus setelah kebangkitannya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yang sudah ketemu saya undang dengan kasih untuk bangkit berdiri, dan saya akan mulai pada ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara baca yang seterusnya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah kau satu-satunya orang yang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah mengajukannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari
sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Lalu bangunlah mereka dan terus ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat yang ke-34. Ayat 35, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu kisah ketika Yesus menampakkan diri di jalan waktu kedua orang ini sedang dalam keadaan frustasi dan ingin kembali ke Emmaus, yaitu pulang kampung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, memang ayat ini berkaitan erat dengan kebangkitan Yesus waktu itu. Waktu Yesus bangkit, banyak orang tidak percaya Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan yang sangat menarik, kenapa Yesus disangka tidak bangkit dari antara orang mati? Beberapa saat yang lalu saya sudah jelaskan waktu kebangkitan Kristus, karena memang orang Israel tidak percaya Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Tetapi di sini kembali Yesus membuktikan ketika ada dua orang muridnya yang sudah frustasi dan dia ingin pulang kampung. Dia ingin pulang kampung dan kembali kemana? Ke Emmaus. Nah, siapakah kedua orang murid ini? Kedua orang murid ini yaitu disebutkan di bawah namanya Kleopas. Salah satu dari mereka namanya Kleopas. Dan biasanya kalau orang pulang kampung itu nggak mungkin dia pulang kampung sendiri. Dari Yerusalem kurang lebih ke kota Emmaus itu kurang lebih sekitar 11 km. Atau di atas dikatakan kurang lebih 7 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 km. Nah, di sini siapakah yang mendampingi Kleopas untuk pulang kampung? Kira-kira siapa? Tidak lain dan tidak bukan istrinya sendiri. Memang tidak disebutkan Kleopas bersama istrinya, tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika orang pulang kampung, dia tidak mungkin bersama dengan kawannya karena mereka sudah merasa gagal. Banyak orang pulang kampung itu gagal ketika dia sudah tidak berhasil di daerah. Dia merantau ke Jakarta, tidak berhasil, dia pulang lagi ke kampung dan mereka menganggap, wah,
Aku sudah gagal di daerah rantau, aku nggak bisa bikin apa-apa, aku nggak bisa bikin pekerjaan, aku nggak punya pekerjaan, aku nggak punya usaha, aku nggak punya macam-macam. Akhirnya pulang kampung, kecewa berat, dan akhirnya mereka meninggalkan kota Yerusalem untuk kembali ke dalam atau ke kampung yang bernama Emmaus. Tapi kalau kita lihat di ayat 14, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat yang ke-15 disambung, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Siapa yang datang mendekati mereka di saat sedang frustasi? Yesus sendiri yang datang untuk menemani dan mendekati mereka. Akan tetapi di ayat 16 dengan sangat jelas dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dari sini kita bisa melihat ada Yesus, ada Kleopas. Seperti Bapak Ibu Saudara mungkin mengenal saya sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang gembala sidang. Pasti Bapak Ibu Saudara tidak akan lupa sekalipun saya mati dan bangkit dari antara orang mati. Di sini tidak disebutkan bahwa Yesus itu penuh dengan sinar kemuliaan. Yesus masih Yesus yang sama. Pertanyaan menarik, kenapa sampai mereka semua berdua ini tidak mengenal Yesus? Kenapa kira-kira? Kan dikatakan di sini ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah mereka menjadi rabun? Apakah mereka jadi tidak melihat? Apakah mereka menjadi minus matanya? Menurut saya tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saat itu sedang keadaan terang benderang. Itu bukan keadaan di malam hari, tapi mereka sedang di pagi hari sampai menjelang sore. Karena orang zaman saat itu kalau berjalan melewati bukit, lembah dan yang lainnya, mereka nggak mungkin berjalan malam karena lampu pun sulit, hanya lampu sulu saja. Oleh karena itu dari sini kita bisa melihat ada sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa terjadi. Sekalipun Yesus ada di dalam kehidupan mereka, sekalipun Yesus mereka kenal hanya beberapa saat, dan ini kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, ini hanya satu hari. Hari yang sama kurang lebih ketika Yesus mati, itu mereka pulang kampung, mungkin hari kedua. Hari yang kedua mereka kembali ke Emmaus. Kita bisa bayangkan betapa mereka harusnya masih mengenal Yesus, wajahnya masih dikenali. Tetapi mengapa mereka sampai tidak mengenal Yesus? Ada yang bisa jawab? Kenapa ya? Kok nggak kenal ya Yesus? Aneh bin ajaib. Mereka jaraknya dekat atau jauh? Sangat dekat. Mereka berdampingan. Maka dikatakan ayat yang ke-15, ya kan, dikatakan mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri loh, tidak rame-rame dengan malaikatnya, sendiri mendekati mereka. Mendekati mereka itu berarti bukan jauh. Tapi kenapa mereka nggak mengenal Yesus? Satu hal yang kita bisa pelajari di sini, mereka nggak mengenal Yesus karena Yesus saat itu memang tidak mau dikenali oleh kedua orang ini. Yang percaya katakan hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara udah menjadi pendeta kah, menjadi gembala sidang kah, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang katanya orang hebat, orang luar biasa, orang yang punya jemaat ratusan ribu. Tapi suatu saat kalau kita berdoa kepada Yesus, kalau kita lagi menyembah Yesus, kalau kita mungkin lagi baca Alkitab dan ternyata kita nggak kenal Yesus, sungguh sangat menyedihkan. Karena apa? Karena pintu mata hati kita atau hati kita yang paling terdalam itu dikunci, itu di-lock, itu ditutupi sehingga kita nggak lagi mengenal Yesus. Tidak lagi kita mengenal Yesus apa adanya. Bagaimana kita bisa tidak mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara? Coba kalau kita perhatikan waktu di kitab Ayub. Waktu Allah Bapa lagi berkumpul bersama dengan anak-anaknya, datanglah siapa Saudara? Si iblis datang ke surga. Saya mau tanya sama kita semua, kira-kira iblis
Mengenal nggak Bapa di surga? Karena itu dia datang. Dia datang mau ngapain? Dia datang mau mencobai si Ayub. Begitu pengenalan iblis akan Allah. Mungkin kita juga nggak seperti itu. Kita sering kali nggak mengenal Allah. Kenapa kita nggak mengenal Allah? Kita anggap Allah itu Allah yang selalu memberkati kita, Allah yang selalu menolong kita, Allah yang selalu bisa diremehkan, Allah yang selalu tidak kita gubris, Allah yang selalu mengampuni, selalu kalau kita berdoa dia hadir. No. Saya mau katakan hari ini, no. Belum tentu. Banyak hamba Tuhan dan pendeta yang mengatakan, saya mendeklarasikan hari ini, belum tentu setiap kita berdoa, belum tentu setiap 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Allah mengerti, kita mengerti bahwa dia hadir, kita mengerti bahwa dia Allah yang benar. Belum tentu. Tidak tertutup kemungkinan ketika kita sedang berdoa, tidak tertutup kemungkinan ketika kita sedang ke gereja. Itu yang hadir bukan Allah, tapi yang hadir adalah si penipu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah mau hadir dan mengenalkan dirinya kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Please be careful. Hati-hati. Dia bisa tidak hadir dalam doa pagi. Dia tidak mau dikenali kita dalam doa malam. Dia tidak mau kita kenali di dalam ibadah seperti ini. Apa tandanya? Tandanya sangat simple. Ketika Bapak Ibu Saudara nggak ada lagi damai sejahtera ketika saudara beribadah, tidak ada lagi on fire, tidak ada lagi semangat yang berkobar-kobar. Ketika saudara ke gereja, kalau udah nggak ada lagi semangat, gereja lagi, ada haleluya, doa lagi. Orang yang sudah pada posisi seperti itu, saya yakin dan percaya, sekali Tuhan kasih kesempatan, beberapa kali Tuhan kasih kesempatan, tapi suatu kali dia tidak akan lagi mau dikenali oleh kita semua. Ada haleluya. Mengerikan. Kalau dia sudah tidak mau dikenali oleh kita, itu adalah hal yang paling mengerikan dari sesuatu yang sangat mengerikan dalam agama kekristenan atau dalam ibadah-ibadah kita. Bagaimana kita tidak bisa mengenali dia? Karena satu hal, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau dikenali oleh kita. Ada amin saudara? Dia tidak mau. Sekalipun saudara merengek-rengek, saudara bilang aduh Tuhan, ya kan? Dia tidak mau dikenali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tidak bisa mengenali Tuhan? Karena apapun yang kau harapkan tidak sesuai dengan harapan Tuhan, atau kebalikannya, apapun yang Tuhan berikan kepadamu tidak sesuai, sehingga kamu seakan-akan tidak mengenal Tuhan. Ada amin saudara? Seringkali lagu dan pujian katakan apa? Dan ku ingin mengenalmu. Apa saudara? Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Pret. Bullshit, omong kosong. Apa yang saudara nyanyikan itu hanya manis di mulut. Padahal saudara tidak benar-benar mau mengenal Tuhan. Dan baik hati catat baik-baik, Tuhan pun gak akan mau mengenal saudara. Yang percaya katakan amin. Hati-hati ya. Ini benar-benar serius. Karena di ayat ini dikatakan mereka tidak bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah sengaja menutupi hatinya, menutupi matanya. Ingat gak waktu Firaun sedang mengejar-ngejar siapa yang masuk ke laut? Siapa? Teberau. Dikeraskan nggak hatinya? Sampai akhirnya dikejar masuk ke laut, ujung-ujungnya lautnya lautnya menutup lagi, mati. Saudara, hati-hati. Kalau Tuhan sudah tidak mau kita kenali lagi, ini adalah sesuatu hal yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Dalam setiap lingkah laku kita yang kita lakukan setiap hari,
Dalam perbuatan kita, bukan hanya di gereja, saudara. Dalam perbuatan kita setiap hari. Allah itu terus menilai, terus menilai. Allah itu bukan Allah orang mati. Allah itu bukan Allah yang mati. Allah itu Allah yang hidup. Dia Allah yang punya perasaan. Dia Allah yang mengerti. Dia tahu ketika engkau mempermainkan Allah. Bagaimana cara orang mempermainkan Allah? Banyak sekali. Engkau rubah segala aturan, engkau rubah segala apapun yang kau mau, engkau rubah yang tadinya sudah berkenan kepada Allah, terlalu banyak. Engkau rubah cara pandangmu terhadap Allah ketika engkau susah. Engkau memperlakukan Allah sebagai raja dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau sudah kaya, engkau perlakukan dia sebagai pembantu dalam kehidupanmu. Ada haleluya. Ketika engkau belum mengerti apa-apa, engkau memperlakukan Allah hebat, Allah luar biasa, Allah dahsyat, Allah luar biasa. Ketika engkau belum punya pekerjaan, engkau memperlakukan Allah sebagai bosmu yang luar biasa. Engkau memohon. Tapi ketika engkau sudah diberikan itu semua, engkau rubah cara berpikirmu terhadap Allah. Sehingga suatu saat kelak Allah tidak akan pernah lagi mau dikenali oleh kita. Ngeri nggak, saudara? Dan ini serius. Ini bukan main-main. Kalau saudara baca, saya tidak pernah mempelintir, tidak pernah membuat Alkitab ini menjadi berbeda meaning. Tapi di sini jelas dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Siapa mereka? Kleopas. Siapa Kleopas? Siapa Bapak Ibu Saudara? Muridnya Yesus yang tidak mungkin tidak mengenal. Jalan berdampingan, jalan berdekatan, tapi tidak mengenal Allah. Jadi ketika kita ingin menaikkan satu pujian, please be careful, itu benar-benar datang dari hatimu. Kan Allah, kan Alkitab bilang, percuma engkau memuliakan Allah dengan mulutmu, tapi hatimu seperti kuburan, tapi hatimu jauh daripada Allah. Saudara, ini yang harus benar-benar kita responi. Bawa hati-hati, suatu saat kelak ketika engkau rubah, ketika engkau bilang, Tuhan, sebelum engkau menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, engkau rubah. Engkau bilang, Tuhan, aku mau. Apapun aku mau berbuat untuk Tuhan. Aku sujud sama Tuhan. Itu waktu kita lagi susah. Ada haleluya. Tapi ketika engkau sudah mulai beranjak, mulai enak, ya kan, mulai meninggalkan Allah, mulai sedikit demi sedikit engkau shifting, lebih enak nonton televisi daripada baca firman, lebih enak engkau jalan-jalan daripada ke gereja, lebih enak engkau shifting itu semua. Ada amin? Saya paling gak berani dimanapun saya berada, saya paling gak berani meninggalkan gereja. Sekalipun saya di Malaysia, Eropa, Amerika, Filipina, Bangkok, semua harus kita ke gereja. Kenapa saudara? Karena saya nggak rindu kehilangan persekutuan saya yang intim dengan Tuhan, walau satu kali pun. Yang percaya katakan banyak hari, 6 hari Tuhan sediakan buat kita, untuk kita bersenang-senang, untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa ngapa-ngapain. Tapi satu hari saja Tuhan minta untuk Tuhan. Seringkali kita mulai mengabaikan. Kelihatannya memang nggak salah, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya nggak salah. Anak saya pun, Ferry, ya, saya bilang hati-hati, harus ke gereja, harus, sekalipun kau di ujung utara, di kutub utara sekalipun, ya, ada haleluya. Sekalipun di Eskimo, tetap harus beribadah sama Tuhan. Ada amin. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Agar apa? Jangan sampai kita ditolak. Bukan saya mengajarkan bahwa Allah itu begitu kejam, tidak. Suatu saat saudara baca ini, setelah kebangkitan Kristus, Allah
tidak mau dikenali oleh kedua orang muridnya. Dan akhirnya nanti kalau kita lihat, Allah akan bilang apa? Yesus akan bilang apa? Bodoh. Itu perkataan yang sangat kasar, tapi harus dikatakan. Memang itu. Nah saudara, siapakah kedua orang ini? Sebenarnya ini refleksi daripada kita semua anak-anak Allah. Ada haleluya. Ini refleksi kita semua sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apa saudara? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kenapa mereka berhenti dengan muka muram? Mereka sedih. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya disebut apa tadi itu? Kleopas. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara tahu ini perkataan apa? Perkataan apa ini? Halo, perkataan apa ini kira-kira? Sudah mereka tidak mengenal Allah, sudah Allah tidak mau dikenali, mereka berhenti dengan muka muram. Dan salah satu dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Orang yang tidak mengenal Allah dan Allah tidak mau dikenali oleh orang tersebut, apa yang akan terjadi dengan orang tersebut? Orang tersebut akan bilang bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus kah namanya, Allah Bapa di surga kayak namanya, Roh Kudus kayak namanya. Mereka akan bilang, engkau nggak pernah tahu ya yang pernah terjadi di belakang. Engkau tidak pernah tahu pengalaman aku. Apa pengalaman aku yang ada di belakang? Yang percaya katakan amin. Ada haleluya. Kita akan bilang sama mereka semua, kita akan bilang, aduh Tuhan, engkau nggak tahu sih apa yang terjadi hari-hari ini. Saya mau tanya baik-baik, menurut kita semua nih, kalau kedua orang itu saat itu mengenal dia sebagai Yesus, berani nggak dia ngomong begitu? Tidak berani. Tapi kita lebih hebat loh dari mereka. Halo, kita sudah mengenal Allah? Kenal. Kita sudah terus, tapi suatu saat kita bilang, Tuhan, kamu nggak tahu sih latar belakang saya. Tuhan nggak tahu sih saya tuh latar belakangnya dari manusia yang broken home. Tuhan nggak tahu sih saya itu datang dari orang tua yang berantakan. Tuhan nggak tahu sih saya datang dari orang yang susah. Tuhan nggak tahu sih latar belakang saya kacau balau. Saya mau tanya baik-baik, Tuhan tahu nggak? Tapi kenapa kita seringkali mengatakan begitu? Seringkali kita mengatakan Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Sehingga satu hal yang saya mau katakan, Tuhan itu terlalu tahu. Tetapi kadang-kadang ketika kita bilang Tuhan nggak tahu, dan akhirnya dia nggak mau tahu, dia membiarkan apapun terjadi dalam hidupmu. Dia biarkan kau melangkah. Padahal sekalipun di belakangmu ini sudah begitu berantakan, keluargamunya berantakan, engkau lahir nggak tahu ya juntrungannya dari bapaknya, dari emaknya, ya kan, dari istri ke berapa, anak ke berapa, segala macam. Pernah nggak ada kita berpikir seperti itu? Tapi saya mau katakan, Tuhan itu terlalu tahu dan Dia sanggup untuk memberikan rancangan yang indah ke depan untuk seluruh kehidupan kita. Tapi kalau kita sama sekali tidak mau tahu dan mengatakan, Tuhan, Engkau nggak tahu sih apa yang terjadi dengan di belakangku, apa yang terjadi dengan latar belakangku, latar belakang aku nggak punya apa-apa. Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membuat aku menjadi orang yang berguna? Bagaimana aku bisa melayani? Bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik? Bagaimana aku bisa jadi menteri, bahkan seorang presiden? Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin.
Kita seringkali membatasi kuasa Allah di dalam kehidupan kita sendiri. Dan ketika Allah dibatasi kuasanya, maka Allah akan terbatas kuasanya. Dan Dia tidak mau untuk memberikan kuasa yang lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita sudah membatasi Dia dalam kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Jelas saudara, jelas mereka bermuram jurja, jelas karena mereka nggak mengenal. Dan dikatakan, apa lu nggak tahu hari-hari ini terjadi apa? Ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa? Siapa yang nanya tuh saudara? Ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Siapa yang bertanya tuh? Siapa yang bertanya? Ayat 19. Siapa yang bertanya? Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus kadang-kadang suka pura-pura nggak tahu dalam kehidupan kita. Lihat aja apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan, nah ini saudara lihat, padahal dulu kami mengharapkan bahwa Dialah Allah, Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di sini kalau kita baca baik-baik, ada apa ini saudara? Ada kekecewaan yang berat kepada Yesus. Kenapa mereka kecewa kepada Yesus saudara? Kira-kira kenapa? Karena mereka mengharapkan juru selamat yang lahir, juru selamat Yesus itu. Mereka tidak harapkan untuk mengampuni dosa, tidak. Jadi ini ada satu perbedaan pandangan yang sangat-sangat frontal, yang sangat jelas. Mereka hanya mengharapkan Yesus itu bisa membebaskan mereka dari pemimpin-pemimpin yang bangsa Israel itu dibebaskan dari bangsa Mesir. Itu keinginan daripada semua murid-murid Kristus. Semua orang menginginkan Yesus menjadi Superman. Yesus menjadi apa saudara? Superman yang luar biasa. Tapi Yesus tidak seperti demikian. Karena itu banyak orang kecewa, berpengharapan kepada Tuhan tapi kecewa. Ini khusus nanti untuk anak-anak muda ya. Saya mau katakan, hati-hati. Suatu saat ketika engkau menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan rumah tanggamu, jangan kau pernah menyalahkan Yesus. Jangan kau pernah menyalahkan Allah. Kenapa begini, kenapa begitu? Seringkali kita kecewa terhadap Allah ketika kita hidup sudah benar, ketika kita sudah hidup menurut dengan kehendak Allah, kita sudah menjalani semuanya kepada apapun yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita, tapi kita tetap kecewa dan kecewa. Seorang penginjil yang bernama David Flood dan AV ya, istrinya. Ini persoalan tragis, saudara. Ini kedua orang ini dari Swedia. Swedia itu negara yang indah. Kalau saudara pernah ke Swedia, itu indah sekali. Mereka diutus sama Tuhan pergi ke negara Afrika. Sampailah ketika mereka di Afrika, apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Dia membawa seorang anak namanya David Junior. Nah, anaknya ini, Bapak Ibu Saudara, masih kecil, masih umur mungkin 1 tahun. Nah, waktu mereka sampai ke Afrika, tiba-tiba istrinya kena malaria. Bukan malarindu, tapi malaria. Tiba-tiba kena malaria dan istrinya saat itu sedang mengandung. Nah, mereka tetap mengajar. Tapi David Flood ini sudah mulai, wah, kenapa ya Tuhan ya? Saya kan diutus Tuhan ke Afrika. Tapi kenapa Tuhan memperlakukan ini terhadap aku nih Tuhan? Kenapa? Terus tiba-tiba waktu melahirkan istrinya mati, saudara. Waduh, dia kecewa banget sama Tuhan. Tuhan,
kenapa ya engkau membawa aku ke Afrika? Ini kan tugas darimu. Tapi kenapa Tuhan engkau membawa aku ke sana untuk istriku mati? Iya Pak ya saudara? Ini berat loh. Bagi orang-orang yang biasa saja, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Di sini nggak ada yang kecewa sama Tuhan kan? Yang benar. Nggak ada yang kecewa sama Tuhan. Nggak ada satu saudara. Saya yakin dan percaya setiap manusia, termasuk saya, itu pernah kecewa sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan bohong, pasti kita pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa kita kecewa sama Tuhan? Karena itu saudara, kita sudah menuruti semuanya, tapi yang mana Tuhan? Mana ya kan? Malah istrinya mati lagi. Saudara, si David ini saking frustasinya, sudahlah, udah selesailah pelayanan. Ya kan? Bertahun-tahun dia di Afrika. Orang ini orang luar biasa, orang pilihan Allah. Akhirnya dia meninggalkan anaknya si David Junior di Afrika. Terus dia kembali ke Swedia, dia menikah. Dan tiap hari kerjanya Bapak Ibu Saudara tahu, dari seorang penginjil yang begitu luar biasa hebat, luar biasa besar. Dia mabok-mabokan, dia minum, dia ngerokok, dia ini semua, dia mabok-mabokan kerjanya setiap hari, hanya mabok-mabokan saudara. Sampai suatu saat umurnya sampai 74, setelah umur 74 tiba-tiba ada satu konferensi di Swedia, konferensi penginjil. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Iuruka itu berkhotbah di sana. Ketika dia berkhotbah, ketemulah dia sama anaknya si David Junior ketemu. Aku ini seorang yang dulu diajari oleh penginjil yang bernama David Flot ini. Wah, anaknya kaget. Oh, inilah hasil. Dan dia jadi penginjil besar, saudara. Di Swedia, jadi penginjil yang luar biasa besar. Menginjil, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Luar biasa. Sampai satu ketika, si anak ini bilang, kamu tahu nggak? Bapak aku nih sekarang dalam keadaan frustasi sama Tuhan. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong ketemu sama bapaknya. Apa yang dikatakan bapaknya? Saya khotbah hebat ini, penginjil hebat. Ayo Bapak, kita kembali kepada Tuhan. Dia bilang, dia lempar botol minumannya, dia lempar TV-nya, dia lempar semua. Saya nggak mau dengar lagi yang namanya Tuhan. Saya nggak mau dengar lagi dalam kehidupan saya yang namanya Tuhan. Tuhan itu brengsek. Tuhan itu sudah membuat istri saya mati. Tuhan itu sudah menghancurkan keluarga saya. Tuhan itu sudah membuat saya menjadi pemabuk. Yang tadinya seorang penginjil, tapi dia buat saya jadi seorang pemabuk. Gimana saudara? Jangan bawa nama-nama Tuhan lagi sama saya. Sekali kamu bawa nama Tuhan, saya sambit kamu. Sampai begitu. Sambit beneran pakai botol, sambit. Tapi terakhir dia bilang berkali-kali gitu ya didatangi, tapi pada saat yang terakhir dia bilang gini, penginjilnya bilang gini. Oke, Bapak tidak mau mengenal Tuhan, tapi saya ingin kesaksian satu hal. Saya ini, dia nggak tahu waktu itu. Saya ini adalah orang yang Bapak dan Ibu almarhum sudah bina. Berkali-kali saya dikhotbahin, berkali-kali saya belajar Alkitab, dan akhirnya begitu banyak orang mengenal Tuhan lewat saya. Waktu dia bilang seperti itu, dia kaget setengah mati. Dia nggak tahu gitu bahwa dia penginjil yang seperti itu. Dia baru sadar, oh ternyata pelayanan bersama dengan Tuhan itu akhirnya menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak bertobat, sekalipun dia di ujung kehidupannya menjadi seorang pemabuk. Dan atas anugerah dan kemurahan Tuhan, akhirnya dia nangis, dia bertobat. Gak lama kemudian, mungkin sekitar 3 hari setelah dia bertobat, dia meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat contoh seperti ini, kadang-kadang kita memang kecewa sama Tuhan dengan keadaan dan kondisi hidup kita hari-hari ini.
Banyak kekecewaan kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan gara-gara anak kita. Iya apa ya? Tuhan, kurang ajar ini anak. Udah saya gedein sampai gembul, sampai gemuk segala macam. Tapi aduh, ngelawan terus Tuhan. Kurang ajar ini anak Tuhan. Ada haleluya. Sering nggak orang tua bilang begitu? Perasaan seorang tua sakit, ya kan? Kesel, sakit, campur baur. Tapi apakah kita akan kecewa sama Tuhan? Jangan. Kalau bisa kita datang kepada Tuhan, Tuhan, kita serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin seringkali dia menyakiti saya, seringkali dia berkata-kata kasar. Bahkan orang tuanya, saya pernah suatu waktu pelayanan, orang tuanya dimaki-maki, kata-katanya kasar, lu gue gitu kan. Jangan, sama orang tua tidak boleh begitu. Ada haleluya. Sama orang tua harus tetap hormat. Sekali apapun, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, dia tetap orang tuamu yang melahirkan. Ya, jaga jangan sampai saudara bilang, oh ya, hanya sayang sama ibu yang melahirkan. Ada haleluya. Bapak kan tidak melahirkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Orang tua laki-laki pun berkontribusi sama. Ya, dia nggak pernah mengeluh. Papamu tidak pernah mengeluh ketika dia mencari kerja di luar. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang mencari kerja di luar sampai dia ngegelepak, sakit jantung, jatuh. Itu hanya karena untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Jadi jangan sampai saudara hanya sayang kepada orang tua perempuan, tapi laki-laki, papamu pun harus kau sayang dengan sepenuh hati. Karena seburuk apapun orang tuamu, saya mau katakan ya, tidak ada orang tua yang mau memberikan makanan ular ketika anaknya meminta babi panggang. Nggak ada. Ada ular boleh, ular panggang, ya kan nggak pernah ada, saudara. Orang tua tetap berikan yang terbaik. Tapi anak-anak kita seringkali salah. Orang tua mau memberikan, ayo minum jus atau minum ini, anak-anak antar ya. Nah, tapi tahukah saudara, banyak anak-anak yang setiap hari, mau makan, mau minum jus aja nggak bisa. Setiap hari mau makan aja nggak bisa, saudara. Sementara kita diperhatikan sama orang tua kita. Saya ingin katakan di sini, orang tua juga jangan pernah kecewa sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Memang suatu saat kita akan melepas mereka, suatu saat kita akan. Tapi satu hal kita tetap doakan mereka. Kita tetap, biarpun mereka menyakiti, tapi hati-hati loh. Orang anak-anak yang suka, saya sudah mungkin lebih dari 30 orang yang pernah konseling sama saya. Dia bilang begini saudara, terakhir ada satu orang setelah pulang dari Malaysia, Pak, kenapa ya? Dulu memang saya, masa muda saya sering kali melawan orang tua saya. Hidup saya sekarang susah loh Pak, struggle gitu. Ini gagal, ini waduh struggle. Ternyata setelah dia pikir-pikir, ya udah mau minta ampun udah nggak bisa, orang tuanya udah pulang kampung di surga kan, udah nggak bisa minta ampun lagi. Gimana ya Pak ya? Ya itu memang hasil dari dia untuk apa? Melawan sama orang tua. Saya perhatikan, apalagi dikala orang tua sedang sakit, kalau saudara bisa rawat, bisa bisa memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik buat orang tuamu. Sekalipun engkau harus menjual apapun dalam hidupmu. Ada amin saudara? Jual rumah, jual mobil, jual segala-gala saudara untuk orang tuamu. Engkau memang ada kehidupanmu dengan keluargamu, ada betul. Tapi jangan sampai orang tuamu ini tidak diperhatikan sama sekali. Kau harus perhatikan, iring dia sampai detik yang terakhir. Layani dia, obati dia ketika dia sakit. Karena ketika waktu kita kecil, waktu kita belum bisa jalan, waktu kita belum bisa buang air, belum bisa cebok sendiri, siapa yang cebokin kita? Ketika kita sedang, suatu saat ada orang tuamu stroke, mau nggak saudara cebokin papamu, ibumu? Saya ada satu kesaksian yang bikin saya sedih. Luar biasa ini, ada satu anak teman saya. Waduh dahsyat. Orang tuanya stroke. Umurnya seumuran saya orang tuanya. Ini anak ya, seumuran Fieri lah ya. Waktu bapaknya stroke, dia layani kayak suster. Dia cebokin, dia mandiin saudara. Dan saudara tahu hari ini
Anak ini suksesnya luar biasa, umurnya baru 25 sudah mau nikah, ya kan? Wah, dipercaya sama pemerintah, luar biasa, hidupnya benar, dapat calon juga bagus, luar biasa. Tapi dikala engkau orang tua sakit lagi. Ada haleluya, ya kan? Orang tua sakit mulu. Yang namanya orang udah tua pasti sakit ya. Kalau yang namanya orang muda pasti tidak sakit-sakit, masih muda. Yang namanya orang udah umur 50 lebih, 40 lebih, itu pasti ya. Ya, anak-anak muda ya, rawat orang tuamu dengan baik ya. Amin. Harus rawat orang tuamu dengan baik. Karena itulah tiketmu, salah satunya untuk ke surga dan tiketmu untuk memperoleh kesuksesan. Tiket itu yang tidak bisa kau tukar sama apapun. Tidak bisa kau tukar. Ada amin, saudara? Kalau saudara bisa memperlakukan itu, bahagia luar biasa. Dan saya adalah salah satu contoh, bukan menyombongkan diri. Papa saya waktu saya lagi sakit, saya kerja, saya masih kuliah, tahun 88 itu saya kerja sambil kuliah. Malamnya Bapak Ibu Saudara tahu, udah kerja, udah capek, kuliah sampai jam 9. Saya mesti ke Karolus, saya tidur di kolong tempat tidur papa saya. Begitu setiap hari sampai kurang lebih dia pulang, ya kan, 1,5 bulan dia pulang, rontok badan, rontok beneran. Waduh, capeknya minta ampun, sakit itu. Dia pulang ke rumah, nggak lama dia balik, 4 hari di rumah sakit lagi, meninggal. Tapi saya puas. Ada haleluya. Itu saudara. Jangan pernah kecewa sama Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi anak-anak juga harus luar biasa memperhatikan orang tua kita. Layani terus, apalagi kalau engkau sudah punya uang, sesulit apapun. Waktu orang tua saya, ibu saya meninggal itu juga sama, saudara. Waduh, di ICU, pontang-panting setiap hari ini. Tapi saya mati-matian, saya bilang harus saya layani sampai dia menutup mata. Dia harus benar-benar dilayani dokter segala macam supaya saya nggak mengharapkan hadiahnya buat saya, tidak, tapi saya yakin dan percaya suatu saat kelak ketika saya juga sama, tapi kalaupun itu tidak terjadi ya memang saya sudah mendapatkan bagiannya juga. Suatu saat kelak mungkin ya kan sama anak-anak saya seperti demikian, tapi tidak pun ya saya sudah melakukan bagian saya dengan benar. Ada haleluya. Anak-anak ya, perhatikan, apalagi orang tua masih ada, masih hidup, masih seger ya kan, atau mungkin udah sedikit sakit-sakitan, sayangi orang tuamu mumpung masih hidup. Ada amin, saudara? Kalau sudah tidak ada, engkau gerung-gerung di batu, percuma. Oh bapak aku sayang, mama aku sayang. Sayang apa? Waktu lagi lagi masih hidup, berantem, ngoceh, maki-maki semua. Ada haleluya. Ya, sayangi orang tuamu, karena itulah saya bilang 2 tiket yang besar buatmu. Tiketmu ke surga, dan engkau akan panjang umur serta keberhasilan pasti akan engkau dapati. Sekalipun engkau bilang, enggak, aku Tuhan aja, orang tua. Saudara boleh buktikan. Nanti datang ke saya, oh iya Pak, ya benar ya gitu. Dan saya sudah dapat bukti, 30 orang itu sudah ngobrol ke saya. Dan hasilnya seperti itu semua. Yang benar gitu melayani orang tua, walaupun bukan agama kita loh saudara, dia melayani orang tuanya, reward dia dapatkan. Dahsyat. Ada amin saudara? Yuk kita lanjutkan. Nanti kita orang tua sama anak terus ya. Nah saudara, tetapi imam-imam kepala, ayat 20 ya, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan, udah lewat ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai, nah ini saudara, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah inilah saudara, sebenarnya Kristus Yesus itu, makanya kenapa
sampai mati pun saya tidak akan melepaskan Kristus dalam kehidupan saya. Kenapa? Yesus itu paling luar biasa. Dia tidak pernah sombong. Dia tidak pernah bilang, ini aku, ini Yesus. Terus tiba-tiba dia melayang tinggi. Dia tiba-tiba rubah batu jadi roti gitu kan. Enggak. Dia selalu bilang, kembali ke Bible. Kembali ke Alkitab. Lihat, kita para nabi. Lihat apa yang terjadi. Aku ini harus menderita. Aku ini harus mati. Itu dia selalu katakan, dan itulah yang saya jadi percaya penuh kepada Injil, bahwa memang benar Yesus itu selalu bicara soal Injil, dan Injil sebenarnya bukan hanya kitab perjanjian baru. Injil itu sebenarnya juga sudah ada ketika dia dalam perjanjian lama. Karena itu dia tidak bisa diputuskan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itulah Injil yang sesungguhnya. Dan kita mengerti bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Jadi mereka diajar sama Yesus bahwa apakah engkau lupa? Apakah engkau begitu bodoh? Ini sudah ada. Jadi kita sebagai orang Kristen kalau kita menderita, ini sudah ada. Kalau kita itu harus mau diselamatkan, iya, kita mau diselamatkan, tapi kita juga harus rela menderita bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Inilah Alkitab, saudara, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan ketika dia bilang, dia cerita, ini adalah kitab-kitab mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Makanya itu kedua orang ini dikatakan bodoh bukan karena tidak mengenal Tuhan saat itu, bukan. Tapi bodoh karena ceritanya kan sudah jelas bahwa Kristus itu harus mati, Kristus itu harus menderita. Dan ketika Kristus itu mati dan menderita, itu sudah tercatat dari sebelumnya kitab para nabi. Dan mereka tidak mengerti, itu juga tidak mau mengerti dan tidak mengerti. Padahal seharusnya mereka harus mengerti tentang hal itu. Mereka mendekati, terus ya, ayat 28. Lalu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Ini bukan berarti Yesus punya skenario. Bukan Yesus berpura-pura seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Kata seolah-olah ini, Yesus memang mau meneruskan perjalanan. Dia pikir dia sudah selesai dengan orang ini. Dia pikir, sudah, aku mau meneruskan perjalanan. Tetapi itu yang harus juga kita pegang. Kita lihat ayat berikutnya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa artinya, saudara? Pengenalan akan Tuhan tidak hanya bisa seperti saudara lakukan ini di gereja hari ini. Doa pagi, doa malam, khotbah, lihat YouTube. Ya, pengenalan akan Tuhan begitu. Oke. Tetapi harus ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan pernah engkau pergi sedetik pun dalam hidupku. Jangan pernah engkau pergi sehari pun dalam hidupku. Jangan pernah Tuhan, engkau harus tetap tinggal dalam hatiku selama-lamanya. Tidak bilang, ayo masuk, keluar. Kayak orang kontrakan. Ayo sebentaran ya, Yesus, habis itu kontrak udah selesai masalahnya, Yesus hilang lagi, pulang lagi, balik lagi, hilang lagi. No, Tuhan mau kita itu mendesak dia. Tuhan, tinggallah dalam hidupku Tuhan setiap hari, agar aku tetap engkau berikan kekuatan yang selalu baru. Jangan sampai engkau meninggalkan aku. Makanya mereka mendesak, kata-katanya kan jelas, saudara. Mereka mendesaknya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu, inilah Yesus, saudara. Kalau dia sudah dimintain, saudara, sama kita semua, ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara yang terkasih, sampai saat itu, saya mau tanya, mereka sudah mengenal Tuhan belum? Belum. Mata mereka masih tertutup. Sampai dengan ayat ke-3:29. Dia nggak tahu nih, ini siapa sih ini orang. Tapi kok orang ini nyaman ya. Orang ini hatinya, aku punya damai ya. Aku punya, luar biasa ya. Tapi mereka belum mengenal. Belum sama sekali. Jadi baru, ayang-ayangnya ini kayaknya bener nggak sih ya. Begini, begitu ya kan. Belum masuk dalam hati mereka. Nah,
Setelah ayat 30 dikatakan waktu ia duduk, nah nih saudara, makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ini apa artinya saudara? Yang saya mau katakan begini. Kalau kita mau mengundang Yesus dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, ingatlah, jangan pernah jadikan Yesus itu sebagai tamu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jangan. Kalau kita mengundang orang, itu orang jadi tamu nggak? Saudara bingung nggak kalau itu tamu, tiba-tiba, ayo makan. Dia ke kulkas sendiri, dia ngambil roti sendiri, dia apa sendiri. Bingung nggak kita? Tapi Yesus itu seperti itu. Jadi kalau kita undang dia dalam kehidupan kita, jangan jadikan dia tamu. Jangan jadikan, Tuhan engkau diam di sini, nanti selesaikan masalahku yang ini, selesaikan masalahku yang itu. Engkau diam saja ya, engkau hanya sebagai penyelesai masalah. No, ketika kita undang Yesus dalam kehidupan kita 100%, maka izinkan dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Izinkan dia. Lihat, waktu dia datang ke rumah orang itu, coba kita lihat ya. Ini kan aneh saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, seharusnya yang mecah-mecahin roti siapa? Yang punya rumah, tuan rumah. Tapi ini Yesus yang memecah-mecahkannya. Siapa Yesus? Tamu kan sebenarnya. Tapi dia mau memberikan bukti buat kita semua bahwa Yesus itu bukan tamu dalam hidup kita. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Raja dalam kehidupan kita. Kita undang dia bukan sebagai tamu, tapi kita undang dia sebagai Raja, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah undang Yesus sebagai tamu. Ada amin saudara? Undang dia sebagai Raja. Biar dia yang mengatur hidupmu, dia yang mengatur makananmu, biar dia yang mengatur anak-anakmu, dia mengatur pernikahanmu. Dikala pernikahanmu sudah di ujung tanduk, biar dia mengatur. Jangan engkau mengatur. Wah, ini udah gak beres, tuker lagi istrinya, tuker tambah lagi, gawin lagi yang lain, ini gak beres. Ya Yesus hanya dianggap sebagai tamu. Saudara, yuk kita lihat. Setelah itu maka baru mereka mengenal Yesus. Dan kata mereka, seorang kepada lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunan mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelah murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Apa artinya saudara? Jadi waktu kita ada di gereja, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita ketemu dengan Yesus secara pribadi, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, harusnya hatimu berkobar-kobar untuk terus memberitakan kebangkitan Kristus, untuk terus memberitakan kematian Kristus. Harusnya hatimu terus berkobar-kobar, mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Harusnya hatimu berkobar-kobar ketika mendengar firman seperti hari ini. Firman yang manapun, engkau harusnya hatimu berkobar-kobar. Tanpa hatimu berkobar-kobar, saya nggak tahu apakah engkau benar-benar ada Yesus dalam kehidupanmu. Terus saudara, yang terakhir, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin saudara. Yang terakhir ini saya mau katakan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau Tuhan sudah membuka mata hatinya, Tuhan, dia sudah mencelikan mata rohani kita. Nih saya, kenalah aku yang benar. Sesungguhnya aku ini adalah anak Allah. Aku ini yang menyelamatkan, juru selamat. Aku ini bukan juru dunia. Aku ini bukan juru makan. Aku ini bukan memberikan selalu kelimpahan, tapi kau juga harus rela menderita bersama dengan aku. Nah, ketika pengenalan akan Tuhan yang benar ini sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita berhak dan harus serta wajib untuk mengabarkan, menceritakan tentang Tuhan kepada sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Biarlah perjalanan ke Emmaus ini untuk kita lebih mengenal Tuhan,
menjadi firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan ingat baik-baik, Tuhan, kalau sudah Tuhan dikenali oleh kita, jaga itu baik-baik, supaya setiap hari hatimu terus bisa mengenal Tuhan. Karena tanpa Tuhan buka mata hatimu mengenal Tuhan, mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat, hati-hati, saudara suatu saat akan menjadi orang yang murtad dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah menutup mata hatimu, pintu hatimu ditutup. Ketika dia sudah tidak berkenan kepada kita, kita akan menjadi orang yang lemas, tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak ada lagi berkobar-kobar. Hidup kita terasa hampa, kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Sekalipun kita mempunyai segala-gala, sekalipun kita mempunyai harta, kita mempunyai apapun yang kita sudah miliki. Tapi hati-hati, yuk hari ini kita harus lebih mengenal Tuhan, karena kebangkitannya, dan dia memperlihatkan dirinya kepada Kleopas dan istrinya. Biarlah kita juga boleh mengenal Tuhan hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk mengenal Tuhan, sehingga kami boleh sampai ke Yerusalem baru, berkumpul bersama dengan